Ia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga biasa, yang tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga kerajaan paling tertutup di dunia. Sebuah kisah Cinderella, tapi ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata Michiko Soda, wanita yang menembus tembok tradisi dan mengubah sejarah Jepang selamanya. Michiko Soda lahir pada tahun 1934 di Tokyo, dalam keluarga yang kaya namun bukan bangsawan. Ayahnya, Hidesaburo Soda, adalah seorang pengusaha sukses di industri makanan, sedangkan ibunya, Fumiko, berasal dari keluarga terpelajar. Michiko tumbuh dengan pendidikan yang luar biasa, sesuatu yang langka bagi perempuan Jepang pada masanya. Ia bersekolah di Universitas Katolik Tokyo, menguasai berbagai bahasa, dan memiliki wawasan luas tentang dunia luar. Tahun 1957, dalam sebuah pertandingan tenis di Karuizawa, Michiko bertemu dengan Pangeran Akihito. Sebuah pertemuan sederhana, tetapi cukup untuk mengubah hidupnya selamanya. Akihito, sang pewaris tahta, jatuh hati pada kecerdasan dan pesona Michiko. Sebuah kejadian luar biasa, karena selama ini permaisuri Jepang selalu dipilih dari keluarga bangsawan. Namun, kisah cinta mereka tidak diterima dengan mudah. Banyak pihak menentang hubungan ini, terutama dari keluarga kekaisaran. Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kojun tidak setuju dengan pilihan putra mereka. Dalam tradisi kekaisaran Jepang, calon istri seorang pangeran seharusnya berasal dari keluarga bangsawan, bukan dari kalangan rakyat biasa. Penolakan ini bukan sekadar masalah status sosial, tetapi juga ancaman terhadap garis keturunan murni kekaisaran. Bahkan, ada rumor bahwa pihak istana mencoba berbagai cara untuk memisahkan mereka, termasuk mengirim Akihito ke luar negeri, agar ia melupakan Michiko. Namun, cinta mereka terlalu kuat untuk dihancurkan. Pada akhirnya, Pangeran Akihito tetap bersikeras. Tahun 1959, Michiko akhirnya menikah dengan Akihito dalam sebuah pernikahan yang disiarkan secara nasional. Jepang menyaksikan bagaimana seorang wanita biasa berhasil masuk ke dalam keluarga kekaisaran. Sebuah momen yang mengubah persepsi publik terhadap monarki Jepang. Namun ternyata, masuk ke dalam istana tidak berarti kisahnya menjadi bahagia selamanya. Sejak hari pertama Michiko memasuki istana, ia menghadapi tekanan yang luar biasa. Ia harus menyesuaikan diri dengan aturan ketat yang telah ada selama berabad-abad. Ia juga menghadapi kritik tajam dari kalangan konservatif yang menganggapnya tidak pantas menjadi permaisuri. Bahkan, ada kabar bahwa ibu mertua Michiko, Permaisuri Kojun, memperlakukannya dengan sangat keras, sering menghina, dan mempermalukannya di depan staf istana. Media juga tidak membantu, mereka terus mengawasi setiap langkahnya, mencari kesalahan sekecil apapun. Tekanan yang dialami Michiko akhirnya mencapai puncaknya. Pada tahun 1963, setelah bertahun-tahun menghadapi kritik dan tekanan dari istana, ia mengalami gangguan psikosomatis yang membuatnya kehilangan suara selama beberapa bulan. Rumor beredar bahwa Michiko benar-benar mengalami depresi berat. Banyak yang percaya bahwa kondisi ini disebabkan oleh tekanan mental yang luar biasa, hingga tubuhnya secara fisik tidak mampu lagi menanggung beban yang ia pikul. Namun, Michiko bukanlah wanita yang mudah menyerah. Sebagai putri mahkota dan kemudian permaisuri Jepang, Michiko membawa angin segar. Ia mendobrak tradisi dengan membesarkan anak-anaknya sendiri, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh permaisuri sebelumnya. Ia juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mendekatkan keluarga kekaisaran dengan rakyat biasa. Pada akhirnya, ia memilih untuk tetap bertahan, menjadi simbol keteguhan hati dan perubahan di Jepang. Michiko Soda bukan sekadar Cinderella yang menikahi pangeran. Ia adalah wanita yang berani melawan tradisi, menghadapi tantangan, dan meninggalkan jejak dalam sejarah Jepang. Kisahnya mengajarkan bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengubah takdir, bahkan di dunia yang tampaknya sudah ditakdirkan sejak lahir. Jadi, apakah kisah Michiko ini benar-benar dongeng yang menjadi nyata? Atau justru sebuah perjuangan di balik istana yang penuh intrik? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.